Yuk belajar biologi tanpa menghafal. Mari belajar bersama saya. Bertemu lagi dengan saya. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Seperti pada video sebelumnya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, begitu juga pada hewan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan juga faktor eksternal. Diawali pada saat fertilisasi ovum oleh sperma, yaitu pada saat terbentuknya zigot. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan hewan ada dua tahapan yang dilalui, yaitu tahapan embrionik dan juga pasca embrionik. Pada fase embrionik diawali pada saat sperma bertemu dengan ovum, lalu mereka akan melebur, mengalami fertilisasi, dan akan membentuk yang namanya zigot. Terbentuklah zigot. Nah, pada saat proses pembentukan tersebut, ya, mengalami namanya pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu dari N jadi 2N, jadi 4N, dan seterusnya sampai 32N. Ya. Nah, pada saat itu terbentuklah yang disebut dengan morula. Morula adalah sekumpulan sel yang tersusun tadi yang berbentuk seperti buah anggur. Nah, pembelahan terus berlangsung sehingga terbentuklah di dalamnya ada rongga yang disebut dengan blastosol. Nah, pada fase ini disebut dengan blastula. Blastula akan melakukan implantasi dan invaginasi. Nah, blastula yang sudah melakukan proses tersebut disebut dengan gastrula. Lalu kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan implantasi. Implantasi adalah melekatnya zigot pada endometrium. Kalau begitu, ingatkah kamu pada proses apa itu terjadi? Iya, pada masa kehamilan. Lalu selanjutnya invaginasi. Apa itu invaginasi? Invaginasi adalah proses pembentukan archenteron pada gastrula. Hasil dari pertumbuhan dan perkembangan blastula yang ditandai dengan adanya 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan dalam yang diartikan adalah endoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan luar atau ektoderm. Nah, lapisan-lapisan ini akan berkembang menjadi organ. Proses pembentukan gastrula disebut gastrulasi. Organogenesis adalah proses pembentukan 3 lapisan embrionik yang berkembang menjadi organ. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, saraf, dan juga indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi alat reproduksi, alat peredaran darah, alat ekskresi, otot, dan rangka. Lapisan endoderm berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernafasan. Fase pasca embrionik terjadi melalui organogenesis dan setelah bayi dilahirkan. Kehamilan atau gestasi adalah proses berkembangnya embrio menjadi festus. Kalau kita ketahui, orang yang hamil mengalami 3 semester. Ya, 3 semester. 1 semester adalah usia 0 sampai 3 bulan. Di mana
mana perkembangan terpusat pada organogenesis atau pembentukan organ. Trimester kedua yaitu usia 4-6 bulan, di mana seluruh organ sudah lengkap, tapi masih terpusat pada perkembangan kaki dan tangan. Dan di semester yang ketiga yaitu 7-9 bulan, terjadilah penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Setelah bayi dilahirkan, perkembangan selanjutnya adalah menuju ke balita, anak-anak, dewasa, dan akhirnya lansia. Pada beberapa hewan tertentu, ada perubahan bentuk dari yang satu ke yang lainnya, dari kecil ke dewasa, disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua macam. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, urutannya adalah TLPI, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Biasanya ada lagunya tuh, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan delu. Itu ya. Jadi ada satu prosesnya yang ngebedain tuh, ada kayak kepompong. Ya, kayak kepompong. Berarti contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Untuk memudahkan kamu mengingat, cukup ingat TNI. Apa tuh? Telur, nimfa, dan imago. Nimfa adalah ukuran kecilnya, imago ukuran besarnya, tapi bentuknya tetap sama. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan kecoa. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Kiranya membawa kita lebih mengerti. Karena ingat, biologi bukan menghafal tetapi memahami. Sampai berjumpa pada video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Dadah. Salam sejahtera.